Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan bersama saya lagi Ratu Nabila. Sebelum kita mulai, aku mau kasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ya, dan gak lupa juga aku mau ngingetin kalau nanti di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo @Partai Perindo, kemudian juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, stay tune karena hari ini kita punya tema yang sangat menarik sekali, yaitu digitalisasi masa depan ekonomi dan juga bisnis di Indonesia. Nah, seperti apa, kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, yaitu Ketua Bidang Perindustrian dan juga Perdagangan DPP Partai Perindo, sekaligus juga Bacalek DPR RI di Dapil Jawa Tengah 1, Bapak Insinyur Reddy Nusantara MM. Kita sambut dulu. Selamat sore Pak Reddy, apa kabar? Sore, baik. Baik. Gimana kampanyenya Pak? Mulai seru ya? Mulai seru ya, karena betul. sudah mulai mendekati. Betul. Sebentar lagi akan DCT, kemudian masuk di kampanye. Betul. Ya, Pak Reddy, ini kan kita berbicara mengenai digitalisasi yang akan membawa ekonomi Indonesia, ekonomi dan juga bisnis Indonesia ini membaik gitu ya. Yeah. Nah, boleh ceritakan dulu background dari Pak Reddy sendiri ini apa? Oh ya, jadi selamat sore semuanya. Background saya adalah pengusaha, kalau dari sisi bisnisnya. Ya. Kita salah satu pabrikan rak kabel ya, yang terbesar di Indonesia, mereknya Elpro. Ya, dan kalau dari background pendidikan, ya sekarang masih dalam proses disertasi untuk PhD-nya. Wah, keren. Ya, mungkin perkiraan tahun depan juga udah selesai. Amin, Gitu, semoga lancar ya Pak. Betul. Nah, kalau background kegiatan saya dulu banyak, misalnya seperti Rotary. Saya tahun lalu jadi presidennya Rotary Club. Ya, terus beberapa organisasi sosial lainnya seperti Bela Negara, terus seperti kegiatan bakti sosial dengan teman-teman Buddhis, ya salah satunya bergabung dengan Buddha Suci begitu. Dan tentunya dengan beberapa kegiatan olahraga seperti tembak reaksi, karena kebetulan saya anggota Perbakin di Semarang, juga golf gitu, dan ya sedikit jogging lah gitu ya. Luar biasa. Jadi Pak Reddy ini pebisnis yang kemudian juga peduli terhadap lingkungannya, masyarakatnya, dan juga kegiatan-kegiatan sosial begitu. Betul, ya Pak ya. Nah, kalau kita membahas lagi Pak Reddy, ini kan mungkin sepak terjangnya juga sudah panjang begitu di dunia bisnis, kemudian sekarang ini beralih masuk ke politik. Nah, kenapa sih Pak mau masuk ke politik dan juga Perindo ini menjadi pilihan untuk Pak Reddy? Betul. Terus terang yang menjadi daya tarik utama saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi ini membuat saya jadi tertarik. Karena saya melihat Pak Jokowi ini orang baik, yang dimana dalam mewujudkan kerja nyatanya Pak Jokowi ini banyak dikerubuti orang-orang yang beroposisi ya, yang belum tentu satu jalan dengan maksud Pak Jokowi. Nah, saya melihat itu, saya jadi terdorong untuk bagaimana supaya saya bisa menjadi dewan dan membantu pemerintah yang punya tujuan baik ini supaya mudah memajukan. Kalau dewan ini dikuasai orang-orang baik kan akan membawa Indonesia menjadi lebih mudah mencapai emas ya, Indonesia emas ya, lebih mudah, lebih mudah terrealisasi dan mengakibatkan Indonesia, masyarakat Indonesia jadi sejahtera. Betul, jadi itu yang menggerakkan Pak Reddy ini untuk masuk ke dunia politik, mungkin juga bisa berkontribusi begitu ya untuk negara. Nah, Pak Reddy, kalau nanti misalnya Pak Reddy ini masuk ke DPR RI, apa sih yang menjadi concern dari Pak Reddy sendiri? Ya, karena saya melihat ya, tentunya
dengan pengalaman, dengan pendidikan kita melihat banyak hal yang perlu kita improve ya, yang perlu kita perbaiki untuk Indonesia lebih baik. Ya, terutama bidang saya di industri, tentu selama saya memiliki perusahaan kan hambatan yang kita alami juga banyak, dan kita melihat juga potensi Indonesia yang ke depan yang sungguh luar biasa yang perlu kita ikut berkontribusi mengubah ini menjadi lebih mudah diwujudkan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Baik, jadi fokusnya di industri begitu ya, karena kan memang sehari-hari kegiatan Pak Reddy juga di sana. Nah, betul. Kalau Pak Reddy melihat sekarang nih dari sebagai pengusaha apalagi kan melihat regulasinya ini tuh sudah mendorong belum sih ke arah industri yang lebih besar lagi begitu? Karena kan kalau kita melihat di negara-negara maju gitu ya, industrinya udah sangat maju gitu Pak, bahkan dari berapa ratusan tahun lalu gitu udah bisa bikin mobil, bisa bikin mesin, bisa semuanya. Nah, Indonesia ini kan apa ya, mungkin lebih banyak UMKM-nya begitu Pak dibandingkan industrinya. Nah, apalagi Pak Reddy ini kan memang sudah di industri itu sudah lama begitu. Apa sih Pak yang kemudian apa ya menghambat mungkin pengembangan industri yang menjadi lebih besar? Betul. Jadi memang dibutuhkan suatu regulasi yang kuat ya, untuk mendorong pembangunan industri dasar. Misalnya petrochemical gitu. Petrochemical kan industri dasar. Nanti turunannya kan banyak. Kayak kilang minyak gitu. Satu kilang minyak bisa menghasilkan pupuk, bisa menghasilkan bensin, solar, macam-macam turunannya. Nah, itu yang kita butuhkan. Selain regulasi juga kita butuhkan juga bagaimana mendorong supaya pengusaha ini mudah dan gampang untuk berbisnis ya. Jangan terlalu banyak dibebani oleh hal-hal yang nggak penting ya. Ya, terutama ini pengalaman pribadi ya. Karena kita ini kan salah satu pabrikan yang terbesar untuk di kabel tray, rak kabel. Nah, di mana untuk mengikuti mega project yang dimiliki Indonesia, bahkan foreign direct investment yang ada di Indonesia, kita wajib mempunyai TKDN. Ya, betul. TKDN kan kandungan dalam negeri gitu. Dan kandungan dalam negeri itu dari perindustrian itu cuman berapa item yang dikasih gratis. Apakah kemudian kualitasnya juga kurang begitu Pak, atau memang itemnya yang kurang banyak? Enggak, begini. Jadi kalau kita pabrik kan, nggak mungkin kan kita memproduksi cuma satu gitu. Itemnya kita ada ratusan. Kalau yang digratisin cuma beberapa, yang sekian puluh ini kita bayar. Kalau sekian puluh ini bayar, kita ngomong kata satu sertifikat itu 20 juta. Itu udah dikali berapa puluh sertifikat. Itu pemerolehan sertifikatnya. Setelah kita memperoleh sertifikat, kita baru diizinkan untuk ikut dalam tender pemerintah gitu, ya toh. Nah, tapi at the end begitu foreign direct investment seperti Freeport gitu, dia bangun di smelter di Gresik gitu, dia berada di luar area yang bebas pajak begitu, itu TKDN nggak ada pengaruh. Dia tetap aja import dari luar ya. Dari luar. Nah, terus buat apa kita punya TKDN dalam negeri kalau at the end mereka tetap beli produk dari luar negeri untuk jenis barang yang sama kan? Tidak ada gunanya kan kandungan dalam negeri kan. Tapi sebenarnya barang-barang yang diperlukan untuk industri, apakah dari dalam negeri ini sudah cukup begitu Pak mengakomodir? Jadi begini, seperti kita ngomong kayak pembuatan steel structure gitu. Indonesia sangat mampu buat steel structure, tapi at the end mereka juga import dari Vietnam. Cable tray at the end kita mampu kalau menyelesaikan project smelter, ya kan. Tapi at the end mereka import dari Malaysia. Jadi
hal-hal seperti ini yang sebetulnya perlu kita lindungi ya, untuk industri dalam negeri, karena kalau nggak begitu nggak berkembang ya Pak. selalu kalah. Karena Tapi mereka alasannya tuh apa? Lebih memilih untuk impor? Apakah memang lebih murah, kualitas lebih baik, ataukah regulasinya lebih mudah begitu? Nah, jadi begini, kalau mengenai secara teknikal ya, kalau kita sudah mengikuti standar internasional secara beban, secara apa, itu di mana aja sama, gitu, ya kan? Nah, yang membedakan adalah di tempat kita ini kalau produksi dalam negeri kan ada PPN, ada PPH, ada pajaknya Lipat-lipat. Nah, sedangkan mereka kalau dari Malaysia, mereka kalau dari Vietnam gitu, mereka negatif list, di mana dari pabrik sana masuk Indonesia nggak usah pakai pajak. Sebetulnya negara rugi. Ya. Nah, tapi kan dari sisi Freeport-nya kan murah mana kan, kelihatan udah jelas 15% lebih murah kalau beli di Malaysia atau beli di Vietnam. 22 juta ton itu tinggal kali sekian persen, ya kan? Nah kayak gitu-gitu, kalau industri dalam negeri tidak diproteksi, ya kita nggak pernah menjadi tuan rumah di proyeknya di Indonesia, tapi yang dapat proyek justru negara lain. Benar, jadi memang mungkin hal-hal kecil atau regulasi-regulasinya yang perlu dibenahi betul, begitu ya, agar mempermudah proses ini, kemudian juga industri bisa lebih berkembang. Betul. Nah kalau kita kaitkan begitu dengan digitalisasi, apakah kemudian kegiatan ekonomi dan bisnis di industri ini bergerak ke arah sana begitu, harus digitalisasi, tapi kan di lain sisi kalau semua serba digital nih Pak, nanti tenaga kerja ini tidak terserap. Nah itu seperti apa sih kalau dari kacamata pelaku industri sendiri? Betul, memang ada hal yang bisa didigitalkan dan ada hal yang tidak bisa semua didigitalkan gitu. Jadi kayak pekerjaan, terutama kalau di tempat saya pekerjaan hardware ya, misalnya welding, misalnya bending gitu. Jadi harus ada yang manual juga gitu. Tapi 4.0 dia bisa A sampai Z semua pakai mesin. Tapi tentunya untuk di Indonesia investasinya masih terlalu tinggi ya, peralatan A sampai Z yang dia harus semua automation itu di Indonesia masih terlalu mahal lah. Jadi lebih baik banyak karyawannya begitu ya, mix lah ya, mix. Nah, mix yang lebih make sense lah. Misalnya kalau dulu waktu mau bending, mau welding, dia cutting gitu, dia manual, dan sekarang pakai CNC gitu. Jadi tetap ada manualnya, tapi tetap pakai mesin yang sehingga dia lebih presisi gitu. Kalau yang 4.0 kan dari pengambilan barang sampai finish good kan dia udah. Nah, tapi kan untuk Indonesia masih terlalu mahal ya. Begitu ya. Karena kan ini juga kita harus memikirkan bagaimana kemudian ini bisa menyerap tenaga kerja begitu ya. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau semua proyek di Indonesia dikunci bahwa harus pabrikan Indonesia yang menjadi raja di negaranya sendiri, saya yakin nggak akan ada pengangguran di Indonesia, karena begitu banyak potensi industri yang tumbuh gitu. Tetapi kemudian yang menjadi isu lagi mungkin Pak, tenaga kerja yang kurang berkualitas atau mungkin ya perlu pelatihan atau perlu building capacity lagi yang lebih baik begitu. Betul. Jadi memang itu terkait juga dengan pihak pendidikan ya, karena kebanyakan mayoritas pendidikan kita kan belum makanya di tempat kita banyak juga pelatihan sebelum mereka
pegang mesin. Kalau enggak nanti mesinnya rusak semua. Nah, itu lulusan SMK atau bebas gitu? Tergantung. Kebanyakan yang kita rekrut selalu minimal SMK ya. SMK otomotif yang dia udah tahu welding, yang dia udah tahu yang sejenis lah. Kalau SMK yang di lain bidang itu ya tentunya akan kita arahkan ke administrasi gitu. Baik, nah Pak, ini kan kalau berbicara lagi mengenai digitalisasi gitu, ini kan sebenarnya mampu melahirkan perekonomian baru, tapi juga yang tradisional ini lama-lama terkikis, apalagi mereka-mereka yang lama atau telat untuk berubah ke digital. Nah ini menurut Bapak sendiri bagaimana sih menjembatani ini semua begitu, agar kita bergerak ke digital lebih baik, tapi yang tradisional juga tidak tertinggal? Ya, jadi kalau saya diberi kesempatan jadi dewan atau pejabat yang bisa mengarahkan ya, saya akan membuat suatu wadah ya, di mana wadah ini akan membimbing dari pengusaha yang lemah ya, dalam arti kata untuk digitalisasi ini kan butuh modal besar ya kan, dan bukan cuma modal, juga butuh pengetahuan yang cukup ya kan. Nah sedangkan mereka kan spesialisnya baru di produknya ya kan, untuk ke area ini kan harus ada pabrikan gitu. Ya tim khusus kan yang membackupkan. Nah kalau kita orang yang diberi wewenang, kita bisa membentuk tim ini untuk menyalurkan ini, sehingga kita bisa membentuk dia secara berproses untuk bergabung dengan, karena ini dua entiti yang berbeda antara produk yang mereka kuasai dengan digitalisasi yang sekarang ini. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nggak bisa dipungkiri juga, karena pasti akan ke sana gitu. Kalau yang nggak mau ngikutin ya pasti akan ketinggalan gitu. Jadi memang harus bagaimana bisa berkolaborasi, tapi kolaborasinya ini ya harus disupport oleh pemerintah, harus diatur juga oleh regulator gitu ya Pak ya. Betul. Ya Pak Reddy, kalau kita berbicara tadi, kalau Pak Reddy ini kan lebih banyak di industri begitu ya. Kita sementara itu Indonesia kemarin itu lebih banyak juga ditopang oleh UMKM. Nah Pak Reddy sendiri melihatnya gimana sih Pak? Apakah kemudian UMKM ini bisa membesarkan bisa besar menjadi industri, ataukah bisa berkolaborasi nih antara industri dan UMKM gitu? Saya rasa kalau saya lihat ya, UMKM kan punya skill yang terbatas. Ya. Kemampuan mereka kalau tidak disupport oleh pemerintah, pemerintah kan dapat dari pajak kan. Nah, dapat dari pajak ini harusnya mensupport mereka menumbuh kembangkan UMKM ini gitu. Kalau pemerintah nggak mensupport dengan keterbatasan UMKM, saya lihat kok susah ya untuk berkembang begitu ya, atau menjadi lebih besar. Gitu. Karena kan keterbatasan. Satu market, kedua ya keuangan kan. Kalau marketnya udah bagus kan, dia mau besar pasti butuh finansial. Betul. Apalagi menurut data kemarin dari Smesco sendiri, investor besar itu tidak mau atau tidak bisa menginvest ke UMKM yang kecil-kecil Pak. Karena mereka harus bersatu dulu menjadi sebuah industri yang besar, baru mereka bisa invest. Betul, jadi kan kayak telur dan ayam. Betul. Makanya di situ peran pemerintah ya, yang harus memikirkan solusinya apa untuk menjembatani ini gitu. Ya kan banyak juga UMKM Indonesia yang hebat-hebat ya. Ya, cuman mereka keterbatasan finansial, keterbatasan teknologi, keterbatasan. Nah inilah pemerintah lah yang harusnya bisa menjembatani ya supaya mereka bisa gitu. Termasuk perusahaan saya dulu sebelum seperti sekarang, saya pernah mendapat fasilitas dari perindustrian ya. Waktu itu perusahaan masih UMKM, belum mampu punya ISO 9001 gitu. Nah, terus kita dipanggil di perindustrian, terus kita ditawari, mau nggak pemerintah ada fasilitas untuk
mensertifikasi ISO, tapi belum ISO yang internasional, tapi dalam arti kata ISO dalam negeri. Kalau ISO internasional itu misalnya ada 10 poin yang diuji. Nah, yang dikasih pemerintah ini 7 poin. Nah, 7 poin ini free. Nah, silakan mengikuti ini. Nah, 7 poin ini kita lulus. Nah, untuk mau ke internasional kita harus melengkapi 3 poin lagi. Nah, ini kita harus kita sendiri. Nah, hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan. Nah, minimal kita tahu, ternyata kita dari 10 ujian ini 7 kita udah bisa loh. Dan kita tanpa biaya nih, udah disupport sama pemerintah gitu. Tinggal 3 gitu. Nah, ini kan akan mengencourage ya untuk ayo tambah lagi dikit kita udah bisa. Kita sertifikasi tinggal 3 kan ya bukan hal yang susah lah. Tapi kalau tidak sama sekali kan orang akan ini apa, berani enggak, ntar udah keluar duit banyak, gagal lagi ya kan. Karena sebagai UMKM kan itu kan sangat keuangan kan sangat sensi gitu. Baik, jadi ini Pak Reddy ini juga termasuk living proof begitu ya, yang dari UMKM dulu kemudian berkembang menjadi industri yang besar. Nah, Pak Reddy boleh kasih tips ke Sobat Aksi Nyata yang nonton podcast ini, apalagi yang muda-muda. Nah, gimana sih tips untuk membangun ekonomi yang kuat, membangun bisnis yang bisa berkembang, dan juga mungkin bisa membantu Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045 nanti. Iya, betul. Jadi tips saya untuk sobat semua, 1, jangan pernah menyerah. Seperti orang bilang, jatuh 10 kali, berdirilah 11 kali. Selama berjalan di jalur yang benar, jangan pernah menyerah. Yang benar tuh dari banyak hal ya, dari sisi hukum, dari sisi bisnisnya benar, secara hukum benar, secara agama benar. Jatuh 10 kali, bangun ke-11. Terus jangan menyerah. Itu kuncinya. Baik, terima kasih Pak Reddy, luar biasa. Ini juga berkaitan dengan campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, di mana movement ini dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu bagaimana menjadi produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun langsung untuk Indonesia yang sejahtera. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh